Pak, mohon maaf, saya harus masuk kepada kasus yang lebih spesifik. Ya. Contohnya Anas Urbaningrum, saya harus menyebut nama. Setelah dihukum oleh Hakim Agung, Majelis Hakim Agung, salah satunya adalah Pak Artijo, hukumannya diperberat, dihilangkan hak politiknya, disuruh mengembalikan sekian puluh miliar rupiah. Ya. Apakah sedemikian perlu seperti itu? Ya, itu menurut saya tidak mengatasnamakan Anas Urbaningrum, cuma ingin bertanya pada sebuah hal. Ya, itu saya kira kewenangan daripada majelis. Saya tidak menyebut satu kasus karena hakim itu tidak boleh mengomentari putusannya sendiri maupun putusan orang lain, tidak boleh. Itu anunya, kalau ada kasus yang ditingkatkan anunya begitu, itu mesti ada pertimbangannya, mesti panjang pertimbangannya. Legal reasoningnya itu mesti ada. Disitulah tentu para akademisi, para stakeholder pihak berkepentingan itu bisa melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan itu, meneliti di mana atau adanya. Kalau sudah diputus itu bisa sudah milik publik. Dalam menerapkan hukuman baik itu tambah salah, tambah hukuman tambah besar, ya, atau dihilangkan sama sekali bebas demi hukum misalkan. Ya. Apakah ada pijakannya? Karena saya tidak melihat ada sebuah pola dari penerapan kasus ini. Misalkan, saya harus menyebut nama, mohon maaf Pak Artijo. Ada Angelina Sondak, ada Anas Urbaningrum, ada Oce Kaligis, kemudian ada ibu yang mencuri nenek Rasmiah, gitu, dinyatakan bersalah, mencuri piring. Apa pijakannya di situ sehingga kemudian seperti ada perbedaan sama sekali dari masing-masing? Oh tidak, itu sudah ada. Ya. Jadi setiap itu harus memenuhi unsur ya. Unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Ya ada juga beberapa banyak saya kira koruptor yang saya lepaskan banyak. Hanya itu tidak dipublikasikan, tidak dimuat oleh media. Gitu. Ya termasuk salah satunya yang dibebaskan itu orang yang dipakai oleh bosnya ya untuk menjadi direktur perusahaan. Itu kita bebaskan. Itu kita bebaskan. Jadi banyak sekali. Jadi dengan demikian hakim ada meriksa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Saksi ini mengatakan begini, saksi ini mengatakan begini. Itu ada saling berhubungan, tentu ada hubungan kausalitas dengan tindak pidananya, korupsinya itu. Jadi dengan demikian kalau itu terbukti ya terbukti, tentu itu dipertimbangkan kalau berat ringannya itu pasal 197 ayat 1 FKUHP mempertimbangkan, hakim wajib mempertimbangkan ya pasal yang menjadi dasar pemidanaan, ya, dasar daripada putusan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Disitulah mungkin Bung Indi menanyakan apa ini pedomannya, parameternya. Iya, kan? Parameternya. Ya, parameternya ada. Itu adalah sifat berbahayanya di suatu perbuatan itu. Kata sifat berbahaya itu kan bisa masing-masing orang bisa menerjemahkan sendiri-sendiri. Oh enggak, itu anunya sendiri. Jadi pada kualifikasi itu sendiri. Jelas jadi misalnya begini. Jadi misalnya suap misalnya ya. Ada orang suap itu, orang suap duduk manis, diantari uang oleh orang, digoda misalnya kan. Ya beda begitu. Berbeda antara itu suap itu, yang itu dengan cara memeras berbeda dan korupsi itu. Misalnya tolong itu dihubungi itu, kalau enggak itu nanti tidak saya anukan dan tidak saya bantu misalnya. Walaupun efeknya sama, iya. Hasilnya berbeda. Iya. Hasilnya berbeda. Hukumannya bisa beda. Iya, bisa berbeda. Itulah yang dikatakan dalam dua kasus itu mana yang lebih paling berat menurut Anda hukumannya? Oh, tentu yang aktif itu, yang memeras itu. Itu kan sebetulnya kalau dalam pidana umum kan pemerasan itu. Yang suap yang begitu itu. Mempergunakan kekuasaannya ya, mempergunakan kewenangannya. Itu lebih berat daripada orang yang tidak punya itu. Itu yang saya katakan dengan korupsi politik. Korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi politik. Itu lebih berbahaya, karena itu amanat sebetulnya. Makanya Bapak kemudian menambah hukuman mereka yang ada di situ. Iya, bukan menambah. Itu sudah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apakah pencabutan hak politik itu menjadi urgen pada situasi? Iya, itu bagi korupsi politik. Karena itu dipergunakan. Jadi alat itulah yang dipergunakan untuk korupsi kan gitu. Jadi supaya tidak mengelabui rakyat, sudah tidak menipu rakyat di lain hari, itu harus dicabut. Itu permanen atau hanya temporer gitu? Apanya? Hukuman pencabutan ya, hak ada politik. Yang temporer, ada yang yang sekian.
Itu hak politik itu adalah hak untuk dipilih dalam jabatan umum. Ya. Ada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zulfa, mengatakan tampaknya ia dan sejumlah orang mengatakan perlu mengeksaminasi putusan-putusan yang diambil oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar. Ya boleh saja, tidak ada masalah. Diduga bahwa di situ ada hal-hal yang dipenuhi kebencian. Oh, nggak mungkin ada kebencian. Benci dengan siapa? Nggak ada. Itu ngarang-ngarang itu kebencian. Atau mungkin saya salah menilai itu. Tapi bahwa soal eksaminasi itu adalah sebuah hal yang biasa dalam sebuah. Oh iya, dalam dunia dimanapun di Barat juga begitu. Ketika Mahkamah Agung begitu berkuasa, Hakim Agung begitu berkuasa dan tidak ada lagi penilaian terhadap itu, apa yang bisa dilakukan orang untuk menilai putusan itu? Oh ya, itulah anunya, negara hukum ya begitu, tidak boleh lagi. Jadi dimanapun ada konvensi dari PBB, jadi putusan pengadilan itu tidak tunduk kepada penilaian daripada lembaga lain. Tidak ada di dunia ini. Tidak itu. Makanya itu ada banding, kasasi, dan sampai peninjauan kembali. Itu anunya di Mahkamah Agung. Bagaimana dengan bahwa Hakim Agung juga seorang manusia, bisa melakukan kesalahan? Oh iya, bisa melakukan kesalahan. Artinya putusannya pun bisa cacat gitu? Oh tidak begitu. Kalau itu saya kira harus dievaluasi dengan dengan hukum juga, ya, dengan hukum juga. Jadi kesalahan, makanya itu para hakim dimanapun di dunia harus memenuhi kompetensi profesional, ya, yaitu harus memenuhi knowledge yang cukup, ya, pengetahuan hukum, yang kedua skill, legal, technical capacity, kapasitas teknis, pengalaman artinya jam terbangnya, ya, jam terbangnya harus tinggi, ya. Yang ketiga adalah integritas moral integrity, itu harus dipenuhi, ya. Pak Artidjo, ketika Anda berada di sini, banyak orang kagum dengan apa yang sudah diambil keputusan. Oh, saya kira nggak begitu tuh. Tapi paling tidak itu yang kami tangkap. Anda juga menyatakan bahwa inilah rumah keadilan bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan. Ini adalah rumah yang menjamin itu. Iya, iya. Tapi faktanya di dalam rumah keadilan di Mahkamah Agung itu ada pihak-pihak yang menggunakan posisinya untuk ambil keuntungan diri sendiri. Iya, itu saya kira proses, ya. Setelah reformasi itu kan semua lembaga kan lalu ada kecolongan-kecolongan seperti itu di lembaga apapun lembaga negara ini kan, di kementerian, ya, di lembaga, di bank, di apa saja, ya, lembaga perwakilan rakyat, di lembaga apa, di mahkamah apa, kan begitu kan, kan ada saja. Jadi kalau itu terjadi, saya kira ini merupakan suatu yang menjadi tantangan Mahkamah Agung untuk memperbaiki dan menindak tegas, menunjukkan bahwa kita tidak mentoleransi hal seperti itu. Kalau tidak tertangkap tangan, susah itu, Pak. Apanya? Kalau tidak tertangkap tangan kasus seperti itu, karena rasanya susah orang memperbaiki posisinya kalau dia menikmati keuntungan. Apalagi berada di gedung seperti ini. Iya, saya kira itu tidak seperti itu. Ya kenyataannya kalau di sini pun kalau sudah KPK sekarang tidak ada yang tidak bisa ditangkap, itu bisa dijangkau. Saya kira kita beruntung Republik ini karena memiliki KPK, ya, yang begitu aktif untuk melakukan dimanapun juga itu ditangani. Saya kira baik itu peran KPK itu. Anda juga mengurusi kasus Pak Harto saat itu. Benar sekali, Bung Endi. Perkaranya disidangkan di ruang ini. Di ruang ini. Di ruang ini.